Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan video tentang Microsoft Excel. Kali ini kita akan membahas atau menjawab soal tes UJK dari LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, yang baru hari Jumat kemarin kami melaksanakan ujiannya. Jadi dapat kita lihat di sini saya sudah menulis manual dengan soalnya. Soalnya kira-kira seperti ini. Laporan penjualan pada toko buku Orion. Di sini ada tabel utama yang akan diisi. Kemudian ini rekapitulasi per kelompok barang. Kemudian yang di bawahnya itu tabel acuannya. Setelah kita isi ini semuanya nanti, lalu petunjuknya itu dia menyuruh tabel utamanya dikopi ke sheet yang kedua. Setelah itu disortir berdasarkan ascending pada kelompok buku. Kemudian dikopikan lagi hasilnya. Kemudian di record, mengambil yang hanya bertipe jual grosir. Ya, ini nanti ya. Yang bertipe grosir ya. Kemudian berdasarkan jumlah bayarnya nanti 1 juta ke atas. Baik. Sebelum kita lanjut, silakan berlangganan dalam video channel ini dengan tekan tombol subscribe yang warna merah di bawah video ini. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian like, share, dan komen juga jika ada pertanyaan terkait soal berikut ini. Baik, yang pertama kita ambil atau kita jawab dulu soal yang pertama, itu kelompok barang. Kelompok barang ini berdasarkan kode transaksi yang 2 karakter di tengah. BB nanti ada buku bacaan, kemudian MJ itu majalah, kemudian TB adalah tabloid ya. Di sini kita menggunakan rumus Halo Up dan Mint. Mint untuk membaca karakter dari kode transaksi, kemudian kemudian Halo Up untuk membaca tabel acuan dari tabel kelompok barang. Baik, langsung saja kita tulis sini sama dengan Halo Up buka kurung, kemudian Mint buka kurung lagi, kemudian teks, berarti ini kode transaksi, titik koma nanti berbeda komputer atau laptop, ada yang koma, ada titik koma ya. Kalau ada error berarti tengok di sininya. Nah, di sini titik koma dan koma gitu ya. Kebetulan di komputer ini adalah titik koma. Kemudian star nom ini kita ambil dari karakter yang ke B yang pertama ini, di karakter kelima ya. Kelima. Kemudian nom char adalah berapa karakter yang diambil. Berarti kita ambil BB berarti 2 ya. Tutup kurung. Kemudian titik koma. Lalu kita blok tabel array, seperti tabel ini. F4 untuk penguncian atau absolut. Kemudian kelompok barang ini berada di kolom baris keberapa? Berarti kelompok barang ada di baris kedua. Berarti kita buat 2. Kemudian titik koma, lalu false atau 0 ya. Tutup kurung, enter. Maka kalau BB dia buku bacaan, MJ nanti majalah, kemudian TB adalah tabloid. Kemudian ini tinggal kita tarik, tidak harus menulis satu-satu ya. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, selesai untuk yang pertama, kira-kira seperti itu.
Nanti hasil akhirnya yang ada di soal aslinya, jawabannya nanti saya capture bagian akhir tapi ya. Kemudian kita jawab pada nama barang berdasarkan kode. Tapi kodenya itu berdasarkan di sebelah paling kiri. Berarti kita menggunakan tabel barang ini. Berarti rumusnya itu VLOOKUP. Lihat bentuk tabelnya. Ya. Ini baris dan ini kolom. Kalau baris dia HLOOKUP, kalau kolom dia VLOOKUP. Baik, nama barang kita ambil dari angka yang sebelah kiri. Berarti VLOOKUP dan left. Langsung saja sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian left, buka kurung lagi, kemudian teksnya adalah kode transaksi. Kemudian num chartnya sebanyak 3. Seperti ini. Kurung, dan titik koma, tabel array. Tabel ini semuanya diblok, kemudian penguncian F4, kemudian titik koma, kemudian kolom indeks num. Nama barang berada di kolom keberapa? Di sini adalah kolom kedua. Berarti buat kedua, kemudian titik koma 0 atau false. Tutup kurung, enter. Ini kenapa ada an error? Karena di sini pada kode transaksi di sini itu dia bertipe text atau general, gabungan antara angka dan huruf, kemudian karakter juga. Sedangkan di tabel barang dia hanya mendeteksi angka. Kalau NA seperti ini dia tidak terdeteksi, maka supaya dia mendeteksi ini angka pada kode transaksi, maka kita tambah value yang sebelum left ini. Value, buka kurung, kemudian akhiri di ujung left ini, tutup kurungnya di situ. Seperti ini ya kira-kira. Lalu enter. Nah, seperti ini kira-kira ya. Manajemen strategi. Ingat, di sini berdasarkan angka sebelah kiri ya. 11 11 12 12. Tinggal kita tarik ke bawah. Akan menjadi seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut harga per unit. Harga per unit juga berdasarkan tabel barang ya di sini. Ini bebas apakah kita mau berdasarkan nama barang atau kode. Karena di awal kita menggunakan kode, sebaiknya kita menggunakan ini saja supaya tidak ada keraguan. Terlebih dahulu kita rubah di sini formatnya itu accounting ya. Oke, berarti kita menggunakan rumus. Kalau kita menggunakan kode, berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP dan left. Tetapi kalau yang ini tidak lagi. Kita coba ya. Coba yang pertama dulu, yang ini. Manajemen strategi. Ini cara mudahnya tapi ya. Sama dengan VLOOKUP kurung lookup value-nya ini manajemen strategi, kemudian titik koma, bloknya semua nggak apa-apa, coba dulu 4 titik koma lagi, call inom index, harga unit ada di ketiga ya, ketiga titik koma 0, enter. Berarti tidak cocok ya, dia harus berdasarkan kode juga. Berarti kita tambahkan di sini VLOOKUP, kemudian atau ini bisa juga tapi apanya kita kurangi ya, selected ini ya, coba no. Tidak terdeteksi ya. Oke, kita tambah aja left-nya, left ke kurung, kode transaksi diambil 3 untuk kurung seperti ini.
Oke, yang ini kita hapuskan. Lalu enter. Harga per unitnya ada di ketiga ya. Left 3. Oh, kenapa an error? Dia harus tambahkan full W karena ini sama kayak tadi ya. Tidak terdeteksi bahwa dia itu angka. Tambah aja full W. Buka kurung dan tutup kurung diakhiri left. Enter. Maka kalau dia 100.000 nanti itu seterusnya. Tinggal kita tarik. Oke, seperti ini ya. Pakai sesuai 212 6.000 ini ya. 212 6.000. Oke, untuk jumlah jual ini ditulis secara manual ya. Hanya saja untuk penambahan H di belakang angka ini supaya dia tetap terdeteksi sebagai angka, maka kita harus merubahnya di bagian. Kita klik di sini. Awalnya ke general, pilih more number format, kemudian general. Pada custom kita tambahkan di sini 1 spasi, kemudian tambah H di antara tanda kutip ya. Lalu oke. Kalau kita tulis manual, kalau kita kalikan nanti jumlah jual dan harga unit, maka dia tidak bisa menghitungnya. Kemudian kita melanjut ke tipe jual. Tipe jual itu ada grosir dan eceran. Di sini berdasarkan soalnya itu ada beberapa ketentuan, berarti menggunakan if. Ketentuannya seperti ini kira-kira. Kalau kelompok barangnya buku bacaan dan jumlahnya 20 ke atas, maka tipenya grosir. Kemudian kalau dia tabloid, jumlahnya 50 ke atas, maka dia grosir. Macam ini tabloid ini kan 100 tuh grosir. Tapi yang ini 45 tabloid, berarti dia eceran nanti ya. Kemudian majalah di atas 45 dia grosir. Selain itu baru tipenya eceran. Oke, berarti kita menggunakan rumus if. Sama dengan if, buka kurung, logical testnya adalah jika ini sama dengan buku bacaan dan jumlah jualnya itu koma, kita if lagi. Jika ini sama dengan lebih besar atau sama dengan 20, maka nilai benarnya adalah grosir. Grosir. Sampai di sini kita tutup kurung, titik koma. Nah, di sini kita selesai baru satu kondisi, dimana jika dia buku bacaan dan tipe jualnya, jumlah jualnya 20 ke atas, maka dia grosir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita if lagi. Jika kelompok barangnya itu sama dengan tabloid, titik koma, kemudian if lagi. Logical testnya jumlah jualnya tadi sebanyak 50 ke atas, berarti lebih besar atau sama dengan 50. Titik koma, maka dia grosir juga. Tutup kurung lagi di sini, berarti kita sudah menyelesaikan dua kondisi. Kemudian kondisi ketiga, if ini ya, kalau ini tadi yang grosir ini itulah nilai benarnya, Kemudian lagi kondisi ketiga adalah kelompok barangnya sama dengan majalah, titik koma,
if lagi, kurung, kemudian jumlah jualnya lebih besar atau sama dengan 45, maka nilai benarnya adalah grosir. Nah, setelah sampai sini jangan tutup kurung karena kita akan mengakhiri. Ini jika benarnya, jika salahnya kita masuk ke value if false. Salah berarti eceran ya. Seperti ini kira-kira. Eceran. Tutup kurung 1, 2, 3, 4 ya, sebanyak 4 yang dibuka tadi ya. Berarti 1, 2, 3, 4 yang di sini berarti. Kondisinya 1, 2, bukan, di sini ada kondisi 1, kemudian ini 2, 3, 4, pas ya. Nanti ketika kita tambah kurungnya nampak nanti warnanya. Lalu kita enter. Nah, buku bacaan jumlah jualnya di atas 20 tadi ya, berarti grosir. Udah pas ya. Tinggal kita tarik. Ini ada false. Kita lihat apa yang terjadi. Buku bacaan udah pas juga. Harusnya yang false ini adalah eceran. Dia tidak mendeteksi ecerannya ya. Tapi yang pertama ini dia terdeteksi. Coba kita copy aja yang ini, pindahkan ke sini. Kemudian ini juga. Kemudian ini kenapa ada F9, harusnya ini F17 ya. Udah ngambil ini juga lagi. Coba ini kita ganti. Kita turunkan. Ini juga kita turunkan. Ini juga kita turunkan semuanya. Turunnya di sini ya. Oke, enter. False. Yang ini. Nah, di sini pas ya. Yang ini jika C16 di sini juga ada false. Kita kopikan lagi. Oke, seperti ini sudah sesuai dengan yang di hasil soal aslinya ya. Ini grosir karena dia lebih 35. Yang eceran cuman ada buku bacaan di bawah 20. Kemudian kita masuk ke cara bayar. Cara bayarnya ini tetap menggunakan if. Tapi if ini kita gabungkan dengan kode transaksi jika
ada karakternya L ini ya, berarti mid, maka dia lunas. Kalau H dia hutang ya. Jadi kita menggunakan if sama dengan if, kemudian mid. Kita klik kode transaksi. Start num-nya adalah, kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 8. L ini berada di karakter ke-8. L itu kita ambil satu aja, berarti 1. Tutup kurung, titik koma. Jika dia nilai benar, maka dia bukan. Jika dia sama dengan L, titik koma, maka lunas. Itu nilai benarnya. Jika dia tidak L, maka hutangnya tutup kurung, enter. Karena dia L maka lunas. Nanti berarti ada 1, 2, 3, 4 yang hutang ya. Cip. Pas 1, 2, 3, 4. Sudah pas 4. Oke, kita lanjut ke total. Total itu adalah hasil perkalian dari harga unit dan jumlah jual. Karena ini sudah berbentuk angka, maka kita bisa langsung perkalikan. Sama dengan harga unit dikali jumlah jual, enter. Seperti ini ya. Tapi ini bisa kita buang juga. Oke, ini kita tarik dulu. Nah, baru kita ganti dengan accounting. Nah, seperti ini ya. Sudah sesuai dengan hasil di kertas. Lanjut diskon. Diskon ini dia mengambil berdasarkan tipe jual. Berdasarkan juga kode transaksi. Berarti kita menggunakan rumus if, kemudian VLOOKUP dan left. Ada 3 rumus yang kita gunakan supaya mendapatkan hasil ini. Dia akan mendeteksi kalau dia umpamanya manajemen strategi, kalau dia grosir maka 30% diskon. Kalau dia eceran 15%. Kita lihat di sini. Manajemen strategi yang pertama ini dia grosir, maka nanti dia 30%. Berbeda dengan manajemen strategi yang bawah ini. Nah, ini dia eceran, maka dia nanti 15%. Oke, rumusnya itu sama dengan if kak kurung tipenya nih sama dengan grosir. Oke, value if true-nya langsung kita buat VLOOKUP. Nah, kita ingin membaca tabel acuan berdasarkan kode transaksi 3 angka ini. Berarti kita buat di sini adalah, kalau kasarnya dulu ya, berarti kita buat di sini left dulu. Left, kita ambil kode transaksi, kita ambil 3 titik koma dulu, 3 kurung titik koma, tabel array ini ya, semua ini. Kita lihat. Ini jika dia grosir ya, berarti jika dia grosir berarti dia yang ini. Berarti kolom ke-4. F4 dulu. Kita buat 4, kemudian 0. Tutup kurung, titik koma. Nah, kita masuk ke nilai false lagi. Jika dia benar, dia grosir, maka dia mendeteksi kolom ke-4 khusus grosir. Ya. Kalau dia eceran, maka dia mendeteksi yang ini. Rumusnya ini yang kita ulangi, VLOOKUP ini. Jika dia salah, maka mendeteksi VLOOKUP tak kurung left kode transaksi sebanyak 3 tutup kurung titik koma, tabel arraynya ini juga yang berbeda kolomnya. F4 dulu titik koma, berarti yang eceran berada di kolom ke-5.
Kita buat 5 titik koma 0 false. Tutup kurung. Nah, seperti ini ya kira-kira. Jika dia grosir, maka dia mendeteksi yang tabel diskon grosir. Jika tidak, dia mendeteksi tabel diskon eceran. Kita enter, maka dia an error. Karena sama-sama kita ketahui di awal tadi, kalau kita menggunakan kode transaksi, jika menggunakan karakter, tidak semuanya, ini kan angka, maka kita tambah value. Ingat ya, value itu sangat penting. Tambahnya di left ini, value, tutupnya di sini. Di sini juga kita tambah. Oke, di sini sudah terdeteksi bahwa kode barang itu dari campuran menjadi angka. Enter, akan menjadi 0,3. 0,3 kalau dipersenkan itu adalah 30%. Seperti ini. Tinggal kita tarik. Seperti inilah kira-kira. Oke, sudah pas di berdasarkan soal ya. Ini soalnya ada berada sama saya nih, nanti saya fotokan aja. Oke, kemudian kita masuk ke bayar. Bayar ini adalah bayar akhirnya. Berarti totalnya segini. Berarti pas ya. Manajemen strategi yang grosir dia 30%, kemudian manajemen strategi yang eceran dia 15%. Kemudian yang bayar total dikali diskon itu menghasilkan potongan. Dari potongan itu kita kalikan lagi total dikurang potongan tadi. Ya, berarti rumusnya itu sama dengan total dulu, lalu dikurang, buka kurung, total dikali diskon. Nah, jadi yang dieksekusinya nanti dulu adalah ini, total dikali diskon. Dapat hasilnya, lalu total ini dikurangi potongan tadi. Enter. Seperti ini ya. 2.450.000. Oke, kita tarik bawah. Oke, sudah pas. Kemudian kita lanjutkan bawah ini. Jumlah seluruhnya itu menggunakan rumus sum. Menjumlahkan semua dari total bayar. Sum. Kita blok semuanya. Enter. 6892. Kemudian ada mungkin ada kekeliruan di sini. 15 20 25 55 20 8 30. Ada perkalian yang tidak sesuai. Kira-kira yang mana ya? 256. Oh, yang di sini rupanya 575. 4535. Sudah pas. Nggak ada yang kendala. Kenapa hasilnya di sini 16.892, sedangkan di sini 16.906. Yang mana yang terjadi kendala? 384, 275, 324, 475, 256. Hasil ininya semua sama, tapi hasil ininya kok berbeda. Kesalahannya cuman ada di sini. Salahnya di sini itu tidak ada. Hasilnya di sini yang berbeda. Ini 8% diskonnya. Kita lihat Ramasinta di sini dia eceran berarti 8%. Kemudian total 157 sama. Kemudian jumlah jualnya 35 dan harga unitnya 45 Ramasinta ya. Nah, sudah pas, hanya berbeda di sini. What happened? Saya tidak tahu, yang jelas ini sudah rumusnya sudah pas ya. Oke, kita lanjut.
Kita lanjut total bayar. Nanti bisa teman-teman cek, nanti sesuaikan dengan yang foto hasil di kertas aslinya ya. Mana tahu kawan-kawan menemukan kesalahannya. Tapi di sini real cuman salah di sini. Kalau di sini kesalahannya tidak. Kalau yang lainnya ini salah, maka ini salah juga. Tapi ininya sama semua. Hanya di sini yang berbeda. Kita dapat nanti kawan cek lah ya. Kita lanjut total bayar tertinggi. Berarti kita max. Berarti kita mendapatkan nilai yang tertinggi adalah 3840. Nah, ininya sama. Cuman ini yang berbeda. Ini tadi ya. Mungkin orang tuh salah. Ini enggak salah ini. Sama dengan min blok nilai terendah ya. 256.500, kemudian rata-rata total sama dengan average. Average, kemudian di blok semua 1407. Di sini 1408. Karena kesalahan yang tadi, maka mengikut dia. Kemudian kita lanjut yang pembagian per kelompok di sini. Kita menghitung jumlah jual berdasarkan kriteria. Kriterianya itu adalah kelompok barang. Kita menghitung buku bacaan saja yang pertama. Berarti kita menggunakan rumus sum if, menjumlahkan jika ya. Sum if rank, ini ranknya. Kemudian kita kriterianya itu buku bacaan ya. Kemudian sum ranknya itu, rank yang dijumlahkan adalah jumlah jual, tutup kurung, enter. 79 pas. Di sini boleh kita blok dulu, kita tambah X-nya ya. Coba kita perhatikan. General, mau number format, kemudian custom. Di general kasih satu spasi tanda kutip, kemudian X, tanda kutip lagi, seperti ini ya. Lalu oke. Maka dia menambah ya. Oke, ini kita tarik aja. Kita klik, ganti buku bacaan ini. Ininya dipaskan dulu. Lari karena nggak dikunci tadi ya. Kita buat majalah 250. Oke. Kemudian tabloid 325. Sekarang kita jumlahkan. Kita perkalikan ya, nih bayar ini nanti hasilnya apa. Oke, berarti kita mengambil berdasarkan kelompok barang, kemudian kita langsung kalikan dengan bayar yang akhir ini. Berarti rumusnya sama dengan sum if saja ya. Enggak, kita gunakan rumus sum if s-nya. Ranknya ini kunci, kemudian kriterianya itu buku bacaan, koma sumbernya yang ini ya, tutup kurung, enter. Ini dirubah dulu ke dalam format accounting. Oke. Di sini 6578 ya, tapi di sini 6584. Duh. Ini sudah sesuai rumus, masih nggak sama juga. Oke, ini kita tarik aja ke bawah, langsung kita rubah. Buku bacaan diganti, ini lari juga ya. Diganti dengan majalah. Enter 46 ya, tepat. Ini ganti dengan tabloid. Oke, enter. Sip, yang ini sama ya. Yang berarti cuma ini dan ini, ujungnya ini. Oke, selesai untuk yang mengisi tabel utama.
Kita buat di sini namanya laporan ya, sheet laporan. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan komen juga, dan share ke teman-teman kita semua. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.